Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahilladzi arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah wa syukurillah fa bi ni'matihi tatimmus salihah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Rabbil Izzati Rabbil Alamin atas limpahan maghfirah maunah serta rahmatnya kepada kita semua. Di kesempatan sore dibarengi dengan rintik hujan ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki ke tempat yang paling dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan nawaitu kita ke tempat ini untuk talabul ilmi, tafakuh fidin, dalam rangka kewajiban fardu ain setiap individu untuk menambah wawasan kita tentang tujuan hidup kita. Tentunya talabul ini, tafakuh fidin ini adalah salah satu wasilah untuk mendatangkan rahmat, ridho, serta mempermudah masuk jannahnya insya Allah. Tidak terasa sudah ya, sekarang masih pekan pertama di bulan pertama di tahun yang baru. Ya, mudah-mudahan sebagaimana sabda Nabi, khairukum man tala amaluhu, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik di antara kalian yang tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, tapi juga baik perbuatannya, baik amalnya. Wa syarrukum man tala umruhu wa sarru amaluhu. Yang paling buruk di antara kalian bila mana Allah memberi umur yang panjang tapi panjang juga keburukan amalnya. Naudzubillah ya. Alhamdulillah kita secara hitungan diberi jatah usia lagi bertambah. Kalau saya mungkin biidznillah 52 tahun ya. Masya Allah, ada yang sudah 60 tahun, 70 tahun, ada yang masih muda belia ya. Harus banyak bersyukur nih ya, tambahan usia ini karunia yang paling agung yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang sudah dipanggil duluan oleh Allah ya. Masya Allah, itu kalau bisa ditanyakan kepada ahlul kubur yang sudah meninggal lebih dulu gitu, apa yang kalian inginkan hai para ahli kubur? Nah, tentunya ya, walaupun kita tidak bisa bertanya secara langsung, tapi Allah memberikan jawabannya. Mereka itu rata-rata saudara-saudara kita yang sudah meninggal, hampir mayoritas menjerit meminta kepada Allah tambahan umur agar diberi kesempatan untuk bersedekah. Nah, sekarang kesempatan ada ya, tidak mungkin istilahnya disesali, tinggal kitanya mau apa tidak. Kemudian ada lagi yang menjerit ingin menjadi orang yang soleh gitu ya, sebagaimana di dalam surat Al-Munafikun. Kemudian juga ada yang menjerit ingin beramal yang telah ditinggalkan selama di dunia. Ya Allah, saya ingin rajin ke masjid, ingin rajin majelis ilmu dan sebagainya. Ya Allah, ya Rabbi, itu jeritan-jeritan saudara-saudara kita yang ada di alam kubur. Walaupun mungkin permintaan tambahan waktu itu mustahil ya, nggak akan mungkin oleh Allah ditambah. Jadi syukuri nikmat bertambahnya umur ini, walaupun hakikatnya secara jumlah bertambah, tapi kadar dan jatahnya berkurang. Ya,
Karena kata Imam Hasan Basri, ya, innaka antal ayam, sesungguhnya kalian itu adalah kumpulan hari. Idza marra yaum marra ba'du. Apabila lewat saja satu hari, kemarin hari apa kemarin? Sabtu sudah lewat ya. Itu enggak akan kembali lagi. Marra ba'du, hilanglah bagian dari dirimu. Sudah hilang itu. Nggak akan bisa diulang lagi. Sabtu yang kemarin dengan Sabtu yang minggu depan tidak akan sama gitu. Amalan kita pun tidak akan sama gitu. Lebih baik atau lebih buruk. Sebagaimana sabda Nabi, setiap manusia akan melewati harinya dengan usahanya. Ada yang usahanya menyelamatkan dia di hadapan Allah, dan ada yang usahanya membinasakan dia di hadapan Allah. Kita tidak pernah minta kepada Allah tambahan umur, tapi kita upayakan dan optimalkan umur yang ada ini untuk semakin dekat kepada Allah. Karena dunia semakin tua dan kita meninggalkan dunia ini semakin jauh, tapi logikanya berarti tujuan kita untuk menghadap Allah itu semakin dekat. Tambah dekat kita ke Allah tuh, ya Allah. Sudah banyak berpikir kematian, jangan selalu memikirkan kenikmatan dunia yang terkadang banyak yang tidak kesampaian. Sudah sekarang mah banyak pikirkan kematian. Bekal yang terbaik tentu adalah amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mendengar hari Senin pas tanggal 1 itu wirawiri ambulan, rame. Kebetulan rumah karena pinggir jalan itu. Mungkin karena biasa-biasanya seperti itu, korban-korban miras oplosan, kebanyakan itu narkoba yang melalui malamnya dengan pesta pora, kemudian mabuk-mabukan, hura-hura, ya Allah ya Rabbi, sengaja begadang hanya sekedar menunggu jam 00. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Komitmen kalau saya setiap malam tahun baru itu selalu diingatkan keluarga, jam 10 teng udah mulai tidur, jangan ada aktivitas lain. Ustadz, gimana yang lain juga, tetangga sebelah bakar-bakar jagung, bakar ayam, mau bakar jagung, ayam, bakar rumah sekalian pun nggak boleh ya, karena di situ ada unsur keinginan untuk merayakan. Bagaimanapun juga tetap hati itu ingin merayakan pergantian malam ini dengan acara makan-makan, itu nggak boleh. Kenapa nggak di hari-hari sebelumnya? Tidak mesti di hari itu, karena hari itu kenapa tidak dibolehkan? Semua ulama sepakat, itu ijma'nya itu, karena itu adalah ritual umat Kristiani. Bahkan pendeta ini menyarankan kepada umatnya di tanggal 31 Desember itu untuk diam di rumah, jangan keluar, berdoa untuk kesejahteraan tahun berikutnya, tahun yang baru itu. Berarti jelas sekali ya, fakta di lapangan yang meramaikan tahun baru, ritualnya orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang Muslim mayoritas yang notabene maaf bodoh, atau mungkin juga paham tapi dia fasik, berlaku dosa besar. Ini harus saya ingatkan. Tidak perlu di euforia dengan tambahnya umur. Harusnya para sahabat itu semakin menangis dan menangis ya. Jangankan lewat umur berapa puluh tahun. Anas bin Malik itu, ya Allah ya Rabbi, ketika Anas bin Malik itu memimpin peperangan untuk menaklukkan benteng Romawi, benteng Tustar, itu dikepungnya 1,5 tahun benteng tersebut. Setelah ditaklukkan kemudian roboh benteng Tustar itu, konon pasukan kaum muslimin 3.000 lawan 15.000, hampir 5 kali lipatnya. Terjadi peperangan yang sangat sengit itu di jam waktu sahur, sekitar jam 3:30, rame, wah, sampai banyak korban yang bergelimpangan darah sampai mengalir di mana-mana. Terus pada akhirnya dikumandangkan adzan, perang belum selesai, coba. Terus akhirnya setelah itu Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan kemenangan itu didapat saat matahari terbit, dan kaum muslimin harus sholat subuh berjamaah di waktu matahari terbit. Apa yang menjadi titik masalah yang disesali oleh Anas bin Malik? Anas bin Malik setiap ingat penaklukan benteng Tustar, dia menangis. Dia katakan, apalah artinya bagiku kemenangan benteng Tustar itu kalau aku harus kehilangan sholat subuh. Coba. Padahal
bukannya ditinggalkan sholat subuh, tapi kondisinya sangat genting. Jadi akhirnya terlambat sholat subuh gara-gara perang yang sangat berkecamuk. Dia sesali karena seumur hidupnya, kebetulan Anas bin Malik itu seorang sahabat yang umurnya panjang. Ada yang mengatakan ahlu sejarah itu sampai 125. Seumur hidupnya belum pernah Anas bin Malik itu, mulai dari dia balik memahami Islam sampai meninggalnya belum pernah tertinggal sholat. Makanya sekali seumur hidupnya tertinggal sholat subuh gara-gara perang, gara-gara jihad. Lalu bagaimana dengan kita? 2023 sudah berapa puluh amalan yang tertinggal. Salat wajibnya sudah berapa ratus salat wajib yang tidak dilakukan secara berjamaah di masjid. Sudah berapa ribu hari Quran kemudian tidak dibaca dan dipelajari dan dihafalkan. Sudah berapa ratus malam kita tidak melaksanakan sholat malam dalam setahun. Ya Allah, kenapa mesti tertawa dan terbahak-bahak di malam tahun baru, sementara amalan yang harus ditutupnya buruk semua. Naudzubillah, ya. Paling berat nanti di hadapan Allah. Ingat kembali, jeritan-jeritan ahlul kubur adalah mereka ingin kembali, ingin mengulang kemudian waktu, kemudian beramal soleh yang telah ia tinggalkan. Baik, itu sekedar renungan kita isi, dan selalu kita ini termasuk hamba Allah yang lemah. Tentu ya, karena lemah ini makanya kita selalu bersandar kepada Allah dan sangat butuh kepada Allah. Surat apa itu? Di surat Fatir ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai sekalian manusia. Ini berbicaranya, khitabnya umum kepada orang muslim dan non muslim. Antumul fuqara, kamulah yang fakir, kamulah yang butuh, kamulah yang memerlukan. Memerlukan siapa? Allah. Ilallah, terhadap Allah. Ya Allah, ya Rabbi, mungkin selama ini kita sudah terlalu banyak berlaku sombong di hadapan Allah. Ketika Allah seru, ketika Allah panggil, hare-hare, hayya 'alas shalah, terus saja cari nafkah, terus saja cari uang, terus saja dengan kesibukan. Padahal Allah itu seakan-akan ini seakan-akan pakai tanda seru, antumul fuqara ilallah, kamu itu butuh kepada saya, gitu kata Allah. Kamu itu butuh kepadaku, kata Allah, ya. Kita butuh hidayah Allah, butuh rahmat Allah, butuh penjagaan Allah, butuh juga mungkin kasih sayang dari Allah, butuh rezeki dari Allah. Ini heran loh Pak, saya kan selalu ingat surat Hud ayat 132 ya. Di situ kan wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha. Kemudian la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Coba di surat Hud itu, kalau orang cerdas itu pasti dia akan mengutamakan perintah Allah, kemudian dia akan bersegera untuk memenuhi panggilan Allah. Maka wa'mur ahlaka bisolat, perintahkanlah oleh kalian keluargamu untuk menegakkan sholat, wastabir 'alaiha, hendaklah bersabar dalam menegakkannya. Lalu ayat itu Allah menegaskan, la nas'aluka rizqan, hei orang-orang yang meninggalkan sholat, hei orang-orang yang tidak butuh kepadaku, sebetulnya aku la nas'aluka rizqan, bukan aku sama sekali tidak butuh rezeki kepadamu. Ini kepada orang-orang yang sok sibuk, pada orang-orang yang tidak punya waktu sama sekali untuk kekajian, untuk mungkin mencari ilmu. Marah Allah itu. Nahnu narzuquka, kami yang memberi rezeki kepadamu. Ibnu Katsir itu mengatakan, kenapa sih ayat ini antara sholat dan rezeki digandengkan? Karena antara sholat dan rezeki itu korelasinya sangat dekat. Kata Ibnu Nadir,
perhatikan sholatmu, perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan mendatangkan rezeki kepadamu dengan cara yang tidak pernah kau duga. Allah akan datang rezeki itu yang bergelimang kepadamu kalau kau sudah baik sholatmu. Artinya penuhi dulu panggilan Allah, penuhi dulu seruan Allah, maka hakmu yaitu ingin diberi rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah, keluarga yang samawa, anak-anak yang soleh akan dipenuhi oleh Allah. Ini kadang-kadang kacau nih orang-orang nih, aneh gitu. Beberapa kali barusan, saya tidak ada maksud lain gitu, sholat duhur, terutama masjid di saya di pinggir jalan seharusnya kan lebih ramai logikanya gitu. Pas waktunya duhur, wah keluaran dari pabrik itu sampai ke banyak tukang dagang cecer didinya. Adan, sudah jelas adan itu adalah kunci sukses untuk mendatangkan rezeki. Sudah jelas memenuhi adan itu adalah salah satu pintu untuk memudahkan datangnya rezeki. Dibiarkan. Ini kan nggak paham. Padahal kalau orang yang paham bersegera, wah iya pilih rezekian, penuhi dulu. Nanti kalau sudah dipenuhi Allah datangkan rezeki. Ini maaf, tukang-tukang dagang ini yang ngumpul ketika dikumandangkan adan dan tidak bersegera ke masjid, ya Allah, dia nggak butuh kepada Allah, nggak butuh kepada Allah. Dia nggak butuh rahmat Allah, dia nggak butuh rezeki dari Allah. Rezekinya dari hasil tenaganya, rezekinya dari hasil kepintarannya, rezekinya dari mungkin gaji yang ia dapatkan. Sementara rezeki yang tidak diduga yaitu datang yang bertubi-tubi, yaitu anak yang soleh, keluarga yang samawa, badan yang sehat, kemudian karir yang naik, itu tidak butuh. Makanya rezeki itu banyak. Saya jadi selalu ingat ayat ini, ya Allah, betul. Kalau saya ingin diberikan rezeki yang berkah dan rahmat dari Allah, segera penuhi Allah. Karena kalimatnya, kamu itu butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sementara Allah itu maha goni, yang maha kaya, hamid, dan maha terpuji. Kan kalau orang muslim itu ketika dagangannya nggak laku, dia nggak akan pesimis. Ketika mungkin bisnisnya nggak lancar, nggak akan putus asa. Karena hakikatnya semua ujian. Bahkan justru ada seorang pedagang saat dia dikurangi oleh Allah kesibukannya, sebetulnya ada nikmat Allah yang lebih besar loh Pak. Tapi kita nggak pernah mentadaburi. Apa? Ketika kesibukannya dikurangi, kemudian waktu luangnya makin banyak, maka kesempatan untuk beribadah semakin lapang, semakin luas, ya Pak. Ayo nama pan, lamun orang teh kayang teh sibuk terus menghasilkan uang. Semakin seiring waktu, in lam tastagil nafsaka bil haq sagolatka bil batil. Kalau kamu disibukkan dengan kebatilan, pasti kamu akan melupakan yang hak. Sebaliknya kalau kamu disibukkan dengan yang hak, pasti kamu akan sedikit melupakan yang batil, kan begitu. Ya Rabbi, saya juga sekarang selalu melihat kesempatan itu. Kalau saya bisa beramal soleh, alhamdulillah ya Allah, masih bisa menyampaikan sedikit ayat kepada saudara-saudara saya. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa bangun di sepertiga malam. Selalu kita ucapkan alhamdulillah. Karena tadi Allah sangat senang kepada orang yang diberi kesempatan umur, tapi dengan panjangnya umur juga baik amal perbuatannya, bertambah juga amal solehnya. Baik, kita lanjutkan kaitannya dengan fakir tadi ya. Jadi fakir itu, kalau Yahya bin Mu'adz ketika ditanya tentang apa itu fakir, maka dia menjawab, hakikatnya fakir itu adalah tidak membutuhkan kecuali hanya kepada Allah. Jadi ini disebut fakir, nggak butuh. Bahkan orang-orang fakir di zaman Nabi itu disebutkan ada 400 orang sahabat yang disebut ahlus sufah ya. Ngumpulnya di Masjid Nabawi di pojokan. Mereka betul-betul tidak punya sanak keluarga, tidak punya rumah, bahkan tidak punya pekerjaan. Apakah itu dianggap hina? Enggak. Rasulullah enggak menganggap hina kepada mereka, karena mereka meyakini justru dengan berdiam diri bermajelis bersama Rasulullah, rezeki akan datang begitu saja. Artinya bukan mereka malas kerja. Ketika mereka membutuhkan hajat lain, misalnya untuk membeli pakaian, baru mereka keluar dari Masjid Nabawi. Jadi kuli, setelah dapat mungkin sekian real, baru beli pakaian. Setelah itu balik lagi ke masjid bersama Rasulullah lagi. Sholat, baca Quran, zikir, ngaji, terus saja begitu. Itu ada 400 orang. Orang-orang fakir.
tapi semuanya ahlul surga ya, semuanya menjadi ahlul jannah. Masya Allah, itu menjadi catatan bagi kita ya. Jadi orang-orang yang fakir ini sejatinya selalu membutuhkan Allah. Abu Hafs pernah ditanya, apa yang bisa dipersembahkan orang fakir terhadap Robnya? Maka dia menjawab, orang fakir tidak mempunyai apa-apa yang bisa dipersembahkan kepada Robnya selain dari kefakirannya. Pak, harusnya kita ghibthah. Ghibthah itu apa? Ini dalam hal kebaikan. Mungkin bisa jadi kita ini terlalu terlena karena diuji oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan. Kalau ahlus sufah itu betul, apa yang perlu saya persembahkan untuk Allah? Saya nggak bisa zakat, saya nggak bisa infak, saya nggak bisa kurban, saya nggak bisa berbagi dengan orang yatim piatu, saya hanya bisa sholat, baca Quran, dzikir saja. Ya Allah, Allah tahu loh, mereka itu kemampuannya cuma itu. Karena fakir itu memang betul-betul tidak punya apa-apa Pak, kalau urusan dunianya. Dia hanya butuh kepada Allah. Waktu santai seep, kang ya Allah, betul-betul khidmat. Eta mah 24 jam teh dipersembahkan untuk Allah. Masya Allah, ternyata orang-orang fakir ini 70 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang-orang soleh, orang-orang kaya yang soleh. Ini orang-orang fakir itu karena hisabnya ringan, sehingga tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mungkin namun orang mah ulu sagala ku Allah teh dihisabnya dugikeun ka di bumi oge sagala rupiah aya. Kadang-kadang lamun bertamu teh nya di ruang tamu aya lomari ageungnya Bu. Dina lomari teh teh hiasan teh cecer teh ulu. Aya teko emas, cangkir emas, boneka-boneka segala macam. Itu teh dihisab itu. Dihisab satu persatu. Ya Allah, ini untuk apa maksudnya dipajang? Oh, untuk memperindah rumah. Memperindah rumah kok harganya mahal-mahal ya. Jam dindingnya ge anu Big Bang teh hargana 7 juta ya. Kemarin itu ada orang yang miskin, kata keponakan saya, beli HP suami istri harganya 50 juta dua. iPhone tipe berapa itu? 25-an. Miskin kok beli HP-nya 25 jutaan itu, ya Allah ya Rabbi. Loba gaya hirup nantinya. Ya Rabbi, tapi lamun dipiwarang wakaf ke masjid mah kerana bocor ngadadak tegaduh gitu teh. Gaduh atos di mana abi mah jalmi miskin bijil kenanya statusna teh sebagai orang miskin lamun pas dipenta infak mah nya. Ya Allah, dan sedekah manauzubillah. Baik, kita lanjutkan. Jadi dengan kata lain orang yang fakir merasa bahwa semuanya adalah milik Allah. Tidak ada yang menyisa bagi dirinya, bagiannya dan keinginannya. Jika dia merasa berhak atas segala sesuatu, berarti makna kefakirannya disangsikan. Jadi dia tidak ada hak untuk memiliki, semuanya milik Allah. Jadi hakikat kefakiran ialah jika tidak ada sesuatu yang diperuntukkan bagi diri sendiri, tapi segala sesuatu itu bagi Allah. Jika engkau memperuntukkannya bagi dirimu sendiri, berarti itu merupakan kepemilikan dan kecukupan yang berarti menafikan kefakiran. Masya Allah. Ini ya, saya mau sampaikan nih tentang kaitannya dengan fakir. Jadi kefakiran yang diisyaratkan di sini bukan berarti menghilangkan kekayaan dan harta hak milik. Para rasul dan nabi adalah orang-orang yang kaya dan memiliki kekuasaan. Seperti Nabi Ibrahim yang suka menjamu para tamu. Ini Nabi Ibrahim itu sekali menjamu tamu dengan 1 onta. Coba orang mah bakal kakayam gak dibagi sareng keluarganya. Ku tamu mah ping-ping nawe hungkul. Tapi anu ageungna ku keluar. Tapi Nabi Ibrahim itu menjamu tamu dengan seekor onta gitu. Bahkan dengan anak onta yang gemuk. Karena memang beliau mempunyai harta yang banyak. Begitu pula Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Begitu pula Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang kaya, tapi mereka memilih untuk fakir. Maka mereka adalah orang-orang yang fakir dalam kekayaannya. Bisa dipahami? Jadi kalau punya uang, enggak seperti kita, aja mumpung mumpung kergajihan, pangandaran, booking ti ayeuna kene langsung ya
di naon khusus hotel teh dengan situs nanti di booking 3 harian cenah di Pangandaran, engke seafood di pantai timur, kurang kuring make becak buricak burinong, wah pokoknya mah. Tapi kalau para sahabat itu ketika dia punya uang, Abdurrahman bin Auf itu ya orang terkaya itu hebatnya, konon katanya 720 triliun ya hartanya Abdurrahman bin Auf, itu mengalahkan semua orang terkaya di muka bumi ini ya. Elon Musk itu aja dia punyanya 33 triliun, ini 720. Raja Kuwait saja punyanya cuma 300, ini 720 di atas Raja Kuwait gitu. Artinya Abdurrahman bin Auf ini semakin kaya bukannya semakin sombong, bahkan semakin bersyukur karena pernah diramalkan masuk surga merangkak saking beratnya dengan hartanya, lalu kemudian dihibahkan semuanya 100%, tinggal yang tersisa sehelai pakaian. Bahkan ketika hijrah pun Abu Sufyan itu sampai mengatakan, hai Abdurrahman, silakan kau pergi menyusul Muhammad, tapi tinggalkan semua harta kekayaanmu. Padahal pada saat itu sedang kaya-kayanya. Ia pun pergi dalam keadaan meninggalkan anak istrinya karena istrinya memilih untuk tinggal di Mekah dengan kekayaannya. Beda dengan Abdurrahman bin Auf. Konon kata sejarah 2 tahun, cuman 2 tahun dia mengais rezekinya, langsung bergelimang hartanya sampai tembus 720 triliun. Lalu setelah itu apa yang ia kerjakan? Udah dia pensiun setelah 2 tahun cari nafkah. Kerjaannya cuman ngederma aja, ngebagi uang ke fakir miskin, yatim piatu, menolong janda-janda miskin. Wah, semuanya terus dibantu oleh Abdurrahman bin Auf sampai wafat. Jadi cuma 2 tahun, ya Allah, sebentar. Tapi kok benghar, karena jiwa Abdurrahman bin Auf itu dulu selalu butuh kepada Allah, bukan butuh kepada manusia, apalagi terlena dengan dunia. Kemarin kita membahas bahayanya terlalu cinta dunia, bahayanya terlalu cinta dunia. Ketika hak-hak Allah diabaikan. Bahkan Nabi Muhammad itu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya, beliau ini lebih memilih fakir. Padahal Nabi Muhammad itu ghanimahnya 1/5, 20%. Jadi kalau dapat emas 1 ton, berarti kalau 20% berapa kintal? 200 ya. Ya Allah, hampir 2 kintal. Itu Nabi Muhammad kan pernah dapat emasnya tontonan itu dari ghanimahnya orang-orang musyrikin. Tapi Nabi Muhammad ini dia memilih untuk fakir, alias seakan-akan nggak punya apa-apa, semuanya diserahkan di jalan Allah. Hartanya pun habis untuk diberikan di jalan Allah. Bahkan Nabi Muhammad ini ya pernah wakaf 15 bidang tanah. Sekali wakaf 15 bidang tanah. 1 bidang tanahnya entah sabaraha hektar, tapi kalau dikonversikan senilai 25,5 kilogram emas murni. 1 bidang tanah. Jadi kalau tadi saya hitung-hitungan penasaran oge-nya 25 kilo kali 1 bidang kali 15 bidang tanah nu diwakafkan ku Nabi Muhammad menjelang wafatnya 382 miliar sekali wakaf Nabi Muhammad. Bahkan waktu di umur-umur 25 itu beliau melamar Siti Khadijah itu dengan mas kawin 20 ekor unta yang terbaik. Kalau saya pernah share lihat-lihat info tentang unta terbaik itu di Arab tuh harganya 100 juta. Unta-unta yang kualitas bagus. Namun sapi mah sapi limosin itu ya. 100 juta kali 20 2 miliar, Bu. Mas kawinnya Nabi Muhammad, maharnya Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah. Beunghar teu, Bu? Ada moal ayah yang jarang gitu. Tapi kenapa bajunya sampai dijahit beberapa jahitan? Ya Allah, karena beliau lebih memilih untuk zuhud, tidak terlena dengan dunia. Urang mah karek beunghar saeutik meni olo-olona, ya Allah ya Rabbi. Meni hantemnya di klaksonan sepeda oge gitu nya. Gitu. Keun eta mah barudak. Yang nu gaduh mobil gitu, ngelaksonan wae abong mobilna anyar. Padahal ngelaksonan teh dina waktu
adan, itu orang yang sombong. Sungguh orang yang sombong di hadapan Allah dengan sedikit harta yang diberikan itu, maka sholatnya itu tidak akan sampai ke langit, sejengkal di atas kepalanya pun tidak akan sampai pahala sholatnya itu. Ya Allah ya Rabb. Ini peringatan untuk kita. Jadi orientasinya para sahabat itu selalu akhirat. Karena tadi ya Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mubarak, Nabi Muhammad SAW itu orientasinya memang akhirat. Beliau begitu meyakini hadis ini, man hammatil akhirah, barang siapa yang cita-citanya dan tujuannya akhirat, jama'allahu syamlahu, maka segala urusan dunianya oleh Allah akan diperbaiki. Wa ja'alal ghina baina ainaihi, dan Allah menjadikan kekayaan ada di hadapan matanya. Wa atatu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Mudah-mudahan saya doakan ya. Tadi sekali lagi, bukan tidak boleh kaya. Fakir di sini itu apa, Bu? Butuh kepada Allah. Kita butuh pahalanya, butuh balasannya, butuh rahmatnya, butuh hidayahnya. Ya, saya terinspirasi seorang bapak yang matanya sudah buram, katanya tinggal 2 atau 5% gitu. Jadi lihat tuh ngeblank di Sukagali. Kalau ngaji di sana itu bapak itu paling dulu ke masjid, mau cuacanya baik mau cuacanya hujan, terdepan, padahal pakai tongkat, mapai. Kalah orang-orang yang lebih sehat, lebih awas penglihatannya, dan lebih mungkin fit badannya. Bapak itu selalu terdepan. Tapi Allah tuh masih belum dipanggil. Allah masih rindu dengan amalan-amalan solehnya dan amalan-amalan baiknya. Padahal usianya sudah senja. Selalu saya kalau ngaji di Sukagali itu, tasyakur binikmahnya itu dengan menisbahkan kepada beliau. Coba lihat, ini Bapak ini ya Allah, semoga Allah selalu menjaganya. Beliau selalu terdepan. Apakah kita nggak malu dengan beliau? Apa yang beliau punya? Nggak punya apa-apa katanya. Perumahannya di Sukagali juga numpang kepada anaknya. Tapi selalu terdepan. Masya Allah. Ini seharusnya kita ghibthah melihat orang-orang yang seperti itu. Jangan sampai kita ingat kepada Allah setelah oleh Allah dicabut kenikmatan bertubi-tubi. Jangan. Saat oleh Allah sedang dilapangkan, inilah kita selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan rasa bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Abu Hafsah berkata, jadi fakir merasa butuh kepada Allah, kemudian tawasul kepada Allah, yang paling baik bagi hamba ialah senantiasa membutuhkannya dalam keadaan bagaimanapun juga. Dia mengikuti as-sunnah dalam segala tindakan, dan dia mencari makan dari cara yang halal. Ya, dia tidak berani melanggar aturan Allah. Itu kaitannya dengan fakir. Lalu apa janji Allah kepada orang yang selalu butuh kepadanya? Allah sendiri yang menyebutkan melalui lisan Rasulullah. Amla'u sodruka gina. Kalau kau merasa butuh kepadaku dan meluangkan waktu untukku, amla'u sodruka gina. Aku akan menjadikan dadamu penuh dengan kekayaan. Ibnu Katsir menyebutkan gina di sini, kekayaan di sini itu kaya hatinya. Kalau orang sudah kaya hatinya, berarti dia punya sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian dari Allah. Kan orang yang paling kaya itu orang yang sudah diberikan rasa cukup. Ya, cukup kalau untuk beli rumah, cukup untuk beli kendaraan, ya cukup untuk beli tanah, ya cukup, selalu cukup, tapi tidak merasa ambisi. Dia kalau ada harta ya diberikan kecukupan untuk mesantrenkan anak, itu kan mahal. Maka kata Ibnu Katsir, rasa cukup di dalam hati itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Kalau orang sudah mempunyai rasa tidak cukup di dalam hatinya, maka dia itu adalah fakir yang dilaknat oleh Allah. Siapa? Orang-orang kaya yang korupsi. Sebetulnya itu adalah orang-orang fakir dengan dunia yang dilaknat oleh Allah. Karena tidak pernah merasa cukup. Tercukup. Lihat rumahnya nggak cukup lebar. Lihat istrinya nggak cukup cantik. Lihat kendaraannya nggak cukup banyak. Nggak cukup terus. Nah, ini bahaya kalau sudah seperti ini. Maka ibu dan bapak berterima kasih kalau saat ini
tidak meledak-ledak dalam urusan dunia. Cool down, santai saja. Berarti itu satu poin, Allah sudah memberikan kecukupan di dalam hati. Ya, saya juga bersyukur. Kalau ditanya kadang-kadang bingung, Ustadz sekarang kerjanya apa? Apa ya? Ya terakhir kan jemputan anak-anak sekolah. Setelah corona kemudian nggak ada jemputan lagi, bingung. Ya akhirnya ngajar, udah gitu aja. Kalau di rumah ngajar dog paling gitu. Ya Allah. Aduh, kadang-kadang malu ya. Memang nggak punya pekerjaan tetap sebagaimana kebanyakan. Tapi ya seperti inilah saya syukuri saja. Saya syukuri ya. Tapi biidznillah justru ketika saya punya kerjaan yang menurut orang menjanjikan, pernah jadi bos material, kemudian bos sembako, wah datang sampai bertruk-truk gitu ya. Kalau datang terigu justru waktu untuk Allah berkurang. Bahkan untuk umat pun tidak ada. Biasa tuh upami ngisi pengawasan nuju riweuh kan gitu ya Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Dari situ benang merahnya saya dapat. Bahkan aneh ya kata istri itu. Ini sebagai tasyakur bin nikmah. Bi, waktu itu kita lagi sibuk-sibuknya. Wah, terus ngurusin dagangan, malah nggak sempat memperbaiki rumah. Tapi ketika kita sekarang banyak waktu luangnya, nggak disibukkan dengan dunia, malah alhamdulillah bisa kuriak, baru beres kuriaknya, alhamdulillah. Udah gitu jadi disyukuri aja. Disyukuri apa yang diberikan oleh Allah pasti yang terbaik bagi kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama kaya hati kata Ibnu Katsir. Yang kedua kaya jiwa. Apa kaya jiwa? Tenang batina. Sok Pak, anu ambisi dunia mah pasti kan gitu, selalu resah dan gelisah teh gundah gulana. Ya Allah ya Rabbi, nggak jauh-jauh lah ya yang satu kandung dengan saya. Tapi ipar ya, kakak ipar. Saya nggak sebutkan namanya. Itu kalau di keluarga besar tuh selalu ngeluh dan ngeluh ya, padahal materinya sudah lebih dari cukup. Tetap yang disampaikan itu keluhan dan keluhan. Jual ini untuk nutupi ini, jual ini untuk nutupi ini. Nanti kalau itu pinjam lagi, sudah itu kemudian jual lagi, terus aja gitu. Dilihat-lihat kok seakan-akan umurnya bertambah, kesibukannya semakin padat, tapi hak untuk Allahnya banyak yang terabaikan. Tahu dari mana? Istrinya yang cerita. Boro-boro. Akhirnya boro-boro tahajud, boro-boro ke masjid, boro-boro ngaji kan gitu. Itu sebetulnya sebagaimana tadi surat Fatir ya, ayat 37. Coba dicek ya, surat Fatir ayat 37. Allah tuh sampai menyampaikan kepada kita ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadir. Awalam nu'ammirkum, tidakkah kami memanjangkan umur kalian? Ya, ma yatadakkaru fihi, agar mengambil pelajaran dengan umur yang kupanjangkan itu. Man yatadakkar, bagi yang mau mengambil pelajaran. Kita Pak dikasih umur panjang oleh Allah. Nyamuk berapa hari umurnya? 3 hari. Masya Allah. Berarti umur kita tuh lumayan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang. Sapi berapa tahun? 2 tahun terus dipencit 2 tahun. Kita mah 60 sampai 70. Allah bilang, tidakkah kami memanjangkan umur kalian? Dan kalian seharusnya mengambil pelajaran dengan umurmu itu apabila kalian ingin mengambil ibrah hikmah dari umur itu. Ya Allah ya Rabbi, sudah berapa banyak amal kebaikan yang telah kita sia-siakan. Banyak istighfar, banyak nangis di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan waja'akumun nadir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Bapak muhasabah, ibu muhasabah. Banyak nggak peringatan yang disampaikan oleh Allah dan diberikan oleh Allah kepada kita? Banyak. Kesempitan hidup, masalah yang tidak berkesudahan, atau mungkin juga problematika yang tidak kunjung reda. Itu semuanya peringatan-peringatan. Atau mungkin tubuh sudah mulai melemah. Simkuring itu segala karaos ayeuna namanya
teu jiga kapungkur mangprang nu ngajak turing ka mana wae hayu ayeuna mah aduh nyeri ngagas oge mes-mes gitu pegel mes-mes salinu aduh kadang-kadang gitu tijalikeun sakedik nyerina oge nepikeun ka 3 dinten nyeri cangkeng kayak gitu itu sebetulnya peringatan dari oli adik-adik kita ini masih muda, belum merasakan pahit getirnya perjalanan hidupnya. Makanya kalau ngopi itu, Ustadz mau yang pahit apa yang manis? Mau yang manis dong. Jangan diberi yang pahit. Sudah cukup hidupku ini terlalu pahit. Ya. Jangan kau tambahi dengan kopi pahit kan gitunya. Iya tah, bapak-bapak iya mah resep teh paria, anu pahit-pahit we gitu nya. Kopinya kita rada gulaan gitunya. Ya Allah, karena mungkin akan terasa nanti ya. Sebetulnya itu peringatan, makin pahit hidup ini makin mendekat nggak kepada Allah. Allah sudah dikasih peringatan dan bukan semakin kokoh atau semakin lemah. Karena seperti bayi lemah-lemah akhirnya kita dipanggil oleh Allah. Baik, kita lanjutkan bahwa hakikatnya kalau ada orang yang bertanya, Pak, mana yang lebih utama di antara dua orang yang diuji oleh Allah, orang fakir yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Ada yang bisa jawab? Mana yang lebih utama di sisi Allah? Orang fakir yang sabar dengan kefakirannya atau orang kaya yang bersyukur? Agak bingung juga ya. Jadi ternyata para alim ulama ini menjawab bahwa keduanya dari pertanyaan itu tidak kembali kepada wujud status kefakiran dan kekayaan, tetapi kembali kepada amal ya. Jadi kalau Ibnu Taimiyah berkata keutamaannya bukan karena kekayaan dan kefakiran, tetapi karena takwa. Jika ada dua orang yang sama derajatnya dalam takwanya, dia itu orang yang fakir sabar diuji dengan kefakirannya, atau juga orang yang kaya selalu bersyukur dengan kekayaannya, semakin dekat kepada Allah, berarti keduanya sama dalam derajatnya. Jadi di dalam surat apa yang Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling atqa, yang paling takwa. Jadi kita tidak usah minder dengan status sosial kita ya. Mau miskin tidak perlu minder karena oleh Allah tidak akan dihinakan kalau dengan kemiskinannya dia semakin mendekat kepada Allah gitu. Dan juga Allah tidak akan memuliakan dan mengagung-agungkan bagi orang kaya yang banyak dermawan, tapi kedermawannya itu karena ingin dipuji, bukan karena ikhlas mengharapkan ridho Allah. Jadi artinya ukurannya itu adalah amal seseorang, bukan status sosial seseorang. Jadi tidak perlu ya. Karena boleh jadi orang-orang yang menggunakan dzon, prasangka, mereka menyebutkan bahwa orang fakir yang banyak melaksanakan ketaatan dan mengerjakan ibadah itu lebih afdol ya. Jadi yang benar dalam masalah ini, yang lebih utama di antara keduanya adalah yang lebih taat, yang lebih takwa kepada Allah. Abdurrahman bin Auf kan bisa mengalahkan orang-orang fakir zaman sekarang. So, orang-orang miskin yang soleh zaman sekarang pasti tidak akan mungkin mengalahkan kekayaan dan kesolehan Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang sudah dijamin surga. Ayeuna pilari bapak orang miskin anu ahli ibadah sekalipun, apakah sudah dijamin surga? Belum. Tapi kalau sahabat sudah dijamin surga. Artinya memang kemuliaan di sisi Allah itu diukur dengan amal dan ketaatan serta ketakwaan seorang hamba. Boleh jadi syukurnya orang yang fakir itu lebih sempurna daripada syukurnya orang yang kaya. Juga boleh jadi ya sabarnya orang kaya ketika dia diuji dengan kekayaannya lebih baik dan lebih utama dari sabarnya orang miskin. Bisa ya dipahami ya? Itu kembali lagi kepada kekuatan imannya.
kaitannya dengan fakir dan miskin itu kan bukan status seorang kemudian menjadi hina dan mulia ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza mamtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma idza mabtalahu, adapun apabila mabtalahu rabbuhu, Rabbnya menguji dengan ujian apa? Fa'akramahu, dimuliakannya dia, wa na'amahu, diberi nikmat dan kesenangan yang banyak. Fayaqulu rabbi akraman, kemudian ia berkata, Rabbku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, dan ada pula apabila Allah mengujinya lalu membatasi qadaro alaihi rizqahu, membatasi rezekinya, dimiskinkan dia, maka dia berkata Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakanku. Dengan kata lain, bukan berarti orang yang kulapangkan rezekinya itu dimuliakan oleh Allah ya. Juga sebaliknya, bukan berarti orang yang kumiskinkan dan kutahan rezekinya adalah dihinakan oleh Allah. Enggak, ya. Yang disebut kemuliaan ialah jika Allah memuliakan hambanya sehingga dia semakin taat dan beriman kepadanya. Jadi ini ayat menandakan bahwa kemiskinan dan kekayaan itu ujian. Jadi sekali lagi bukan tolak ukur kehinaan dan kemuliaan. Pan ayeuna mah tibalik. Sok Pak. Urang lamun kasumpingan tamu nu beunghar, apalagi pejabat, siap-siapna oge nya, prepare cenah rek kasumpingan Ridwan Kamil misalnya teh. Wah, langsungnya sagala disogorogkeun. Tapi lamun kasumpingan jalmi anu miskin, heg priyogi behas we. Aduh, tos we ngadadak di karoncian, datos kaangse bau nu miskin reka dieu ye tarutupan cenah, ya Allah ya Rabbi, astagfirullah wa atubu ilaih. Makanya betul ya, Rasulullah itu mengingatkan kita kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin kalau hajatan ingat sebaik-baik makanan adalah makanan hidangan yang disajikan di walimatul urs, kata Rasulullah. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang hajatan itu yang diundang orang-orang yang mampu, sementara dia mengabaikan orang-orang yang miskin, orang yang butuh. Sok rata-rata perlakuannya beda. Kemarin kita diundang sama hajatan hitanan yang amplopnya 100.000, itu beda, jingjinganana rada abot dengan amplopnya yang 50.000. Seakan sudah disiapkan, kantosan sekedap masuk ke kamar, dibuka 100 pasien ieu keresekna. Jika jual beli we. Ikeungan 20, eta 20 mah nya kue Roma we hungkul cenah gitu, ya Allah ya Rabbi. Jadi maksudnya bukan klasifikasi hidangan yang diberikan, tapi kebanyakan melupakan orang miskin dan dia selalu mengundang orang-orang yang mampu dan orang yang kaya. Makanya tidak berkah, nggak akan berkah. Untuk tos habis hajatan, seep cenah 500 juta hajatan, sewa gedung segala macamnya udah mahal segala macam. Habis itu pernikahannya cuma 3 bulan. Itu kan, itu karena nggak berkah. Ya ada yang sampai ke Bali dulu, terus wah sampai ke bulan Maduna ke Lombok, pulang ke rumah dibalikin istrina ke orang tuana. Itu kan sudah nggak berkah. Jadi di situ kelihatan sekali ya. Kebanyakan orang itu kalau diuji dengan kekayaan banyak yang gagal. Makanya kata Abdurrahman bin Auf, ketika kami diuji dengan kefakiran, rata-rata kami mampu menghadapinya. Tapi ketika kami diuji dengan kekayaan, kami gagal. Kata Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf berbicara itu kepada sahabat yang lain, jangan coba-coba. Karena pernah Abdurrahman bin Auf itu dianggap gagal. Padahal masuk surga loh. Masuk surganya cuman merangkak.
berarti kan tipikalnya orang soleh banget gitulah. Cuman masuk surga nggak cepat. Setelah didermakan, barulah dia masuk surganya bagaikan kilat sebagaimana sahabat yang lain. Baik, itu kaitannya dengan kefakiran dan kekayaan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka ailang fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan agna. Agna di sini tuh bukan kekayaan harta yang berlimpah yang selalu kita inginkan, tapi agna di sini kecukupan. Sekali lagi apa? Kecukupan. Itu yang paling mahal. Surat Al-Lail ya. Kalau yang surat yang fa'amma man a'ta wattaqo wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Al-Lail ayat 5, 6, 7 itu. Di dalam surat Al-Lail ini Allah membedakan orang yang butuh kepada Allah itu menggunakan kalimatnya taqo, dan adapun orang yang membutuhkan kepada Allah dengan dilawan katanya adalah istagna, itu merasa tidak butuh, dia merasa cukup dengan kemampuan dirinya dan tidak butuh Allah. Makanya kalimatnya barang siapa yang suka memberi kemudian dia butuh kepada Allah dan membenarkan janji Allah yaitu balasannya surga, kemudian Allah akan memberikan kehidupan yang mudah. Adapun orang yang bakhil dan dia tidak butuh istagna itu tidak butuh kepada Allah. Naon make jeung tahajud segala, na make ngadoa segala. Nu penting mah pinter we neangan duit mah manajemenna, pinter peluangna, mun aya peluang kembali teu salat, kembali teu ngaji oge, kembali teu kudu ngaluarkeun zakat oge, sok sing pinter mah ngatur keuanganna. Itu orang yang enggak butuh kepada Allah. Allah jawab di situ. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan memberikan kehidupan yang sulit. Sepintas seperti sukses artis-artis yang ahlul maksiat kecuali yang taubat. Biasanya kalau artis yang taubat kan kehidupannya lebih baik lagi. Ya, saya senang kalau orang seperti Peggy Melati Sukma, ya, sekarang itu pakai cadar, jilbabnya besar, kemudian dinikahi oleh orang mana yang tinggalnya di Swedia ya, di New Zealand, punya perkebunan luas ratusan hektar. Nah, itu kan janji Allah. Orang siapa yang butuh kepada Allah, dia hijrah dari kemaksiatannya, kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik dan diberi kehidupan yang mudah. Yakin aja Pak, yakin ya bahwa urusan kemudahan itu ada di tangan Allah. Bila mana kita penuhi semua keinginannya dengan meluangkan waktu, sedikit waktu. Gitu, kalau Ustadz zikir itu sampai mengatakan ini, kamu itu dari seminggu kali 24 jam, 24 kali 7, berapa hitung aja sendiri ya. Itu udah puluhan jam Allah berikan, masa tidak punya waktu barang 1 jam saja untuk ngaji ke Riyadul Muttaqin. Dipikeun ka ngaos teu diliburkeun dan bukan karena tidak ada jamaahnya ya. Ya Allah, teu pajeng ngari ngaos mah nya. Cobi geura lamun di pembagian sembako di Masjid Riyadul Muttaqin, ngabring ka dieu, ngadadak anu tara ka masjid tara ngaji oge antri gitu. Kalau urusan perut rata-rata terdepan, tapi urusan hatinya yang keropos, yang gersang, yang miskin, yang dihinakan oleh Allah, nggak merasa butuh rahmatnya. Kan begitu, naudzubillah. Rata-rata loh, mayoritas di antara kita seperti itu ya. Makanya sekarang yang ditunggu itu kalau pilpres itu serangan pajar. Karena sahawen panggedena mere cenanya, engke eta nu dipilih. Ya Rabbi, urusan nanti urusan hawa nafsu we. Padahal itu yang disogok dan yang menerima sogok itu bukan dosa besar katanya, tapi langsung ke neraka. Karena finar jawabannya dari Allah itu, yang disogok dan yang menerima sogok itu kedua-duanya di neraka. Ya Allah ya Rabbi, jangan ya. Sebentar lagi ada serangan pilpres nih, ada serangan pajar gitu ya. Calon-calon pilpres itu sih biasanya, mudah-mudahan tidak semuanya gitu. Kemarin itu ada yang bawa foto, kemudian kalender, Pak tiasa ngadeg kang naon, Bapak di pasien ya kalender gratis, tapi aya gambar calonna tanya, ya Allah,
terus kumaha nya cenah bade dipoto kangge dokumentasi entong ka abdi mah teu peryogi kalender di bumi ngajar blag kalender seueur punten atuh Pak ieu tampil alim entong maksanya ya abdi alim aya pek jadi pelarian anu lemah anu lemah pas anu keur ngaduk nya teh pagawe simkuring Pak punten ieu bade masihan kalender tiasa teu ngadeg mun mangga tiasa cepet atur nuhun karena orang rata-rata enggak paham bahwa sebetulnya itu lagi merubah status dia keimanannya gugur gara-gara mau disogok. Naudzubillah kalau paham itu nggak akan berani ya. Saya dititipin 150 oleh calon kades yang ke-1 saya tolak, calon kades yang kedua saya tolak, sarua 150.000. Kemudian ketika di tempat TPS coblos ya dua ada karunyanya dah dilanjut kadesna oge. Alhamdulillah itu kayaknya asim kuring ka marekanya ya Allah ya Rabbi tapi engke mah entong nggak pas pilpres nya karena itu batal. Artinya ada seorang kiai di Jember itu kalau nggak salah dia ketika diangkat menjadi ketua PBNU di wilayah Jawa Timur disogok mobil Alphard 1 kemudian uang 2 miliar tapi ditolak mentah-mentah. Tak kayak begitu dong. Jadi Ustaz lamun 150 ditolak amun 2M kumaha? Kira-kira mikir heula. Aya kalimat kira mikir heula langsung batal ya. Keimanan kita naudzubillah. Bukan itu yang kita inginkan. Kita enggak pakir ke urusan dunia, tapi kita pakir kepada Allah. Kita butuh Allah. Antumul fuqara wallahul ghaniyu. Allah yang maha kaya. Itu saja yang bisa saya aturkan kaitannya dengan kepakiran. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya untuk kita. Semoga kita dengan kajian ini semakin butuh kepada Allah, semakin selalu berharap kepada Allah dan bersandar kepadanya. Dengannya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.